Masya Allah, luar biasa. Teman-teman semangat sekali menjawabnya, alhamdulillah. Baik teman-teman dan hadirin sekalian, pada tahun ini pentas seni akan dikemas dengan sebuah cita. Kisah dari jejak cinta Rasulullah. Kisah ini diawali dari kelahiran Rasulullah. Di kota Mekah terdapat bangunan yang besar. Bangunan tersebut ialah Ka'bah. Banyak orang yang beribadah di sana. Raja Abraha yang mengetahui hal itu, dia merasa tidak senang. Lalu Raja Abraha berencana untuk menghancurkan Ka'bah. Raja Abraha datang bersama pasukannya yang besar, yang dikenal sangat kuat. Ialah pasukan bergajah. Datanglah pasukan Raja Abraha dengan para gajahnya. Tiba-tiba langit menjadi gelap. Terdapat gumpalan-gumpalan hitam yang ternyata gumpalan tersebut adalah sekelompok burung-burung yang memang diperintahkan oleh Allah untuk menghalangi Raja Abraha dan pasukannya. Burung-burung tersebut ialah burung ababil. Burung-burung tersebut menjatuhkan batu-batu panas, menyerang pasukan Raja Abraha. Akhirnya, Raja Abraha dan pasukannya pun terkalahkan. Dan Ka'bah tetap berdiri dengan tegak. Peristiwa penyerangan Ka'bah ini dikenal sebagai Tahun Gajah. Pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kisah ini Allah abadikan dalam surat Al-Fil, dan di tahun itu pula lahirlah seorang yang mulia, yang sangat kita cintai, yang membawa cahaya Islam ke seluruh dunia. Ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih teman-teman hebat, Masya Allah. Alhamdulillah, tadi kita sudah diajak diawali dengan kisah kelahiran Nabi Muhammad. Sebelum menjadi Nabi, beliau adalah seorang pedagang yang sangat jujur dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Gelar tersebut didapatkan dari sebuah kisah. Di saat Rasulullah sedang berdagang, ada seorang pembeli, tapi pembeli tersebut belum membayar beliannya, barang yang dibelinya. Karena saat itu pembeli tersebut sedang melaksanakan ibadah umroh dan menitipkan barang tersebut kepada Rasulullah. Tapi ternyata pembeli tersebut lupa. Lalu pembeli tersebut pun kembali ke kotanya dan baru teringat setelah 3 hari. Dan selama 3 hari tersebut, ternyata Rasulullah masih di posisi dan keadaan yang sama. Bisa kita bayangkan, selama 3 hari Rasulullah menunggu karena menjaga amanahnya. Akhirnya pembeli tersebut pun kembali ke kota Mekah dan kaget. Ternyata Rasulullah masih di posisi yang sama dan keadaan yang sama. Pembeli tersebut pun bertanya, "Hai Muhammad, apakah kau masih menungguku sampai di hari pertama aku datang?" Rasulullah pun menjawab, "Ya, karena aku khawatir kau akan mencariku, karena kau sudah menitipkan barang pembelianmu." Akhirnya kisah tersebut pun tersebar luas di kota Mekah. Dan karena kisah tersebut pun Rasulullah mendapatkan gelar Muhammad Al-Amin. Seseorang berjanji akan membayar tapi dia terlupa. Setelah 3 hari orang itu kembali ke tempat yang sama dan ternyata Rasulullah masih di sana menunggunya seperti janji yang pernah diucapkannya. Disebut Al-Amin. Ini cerita tentang amanah, jujur teguhnya Rasul sebelum menjadi Nabi. Saat berjual beli seseorang
sana menunggunya, seperti janji yang pernah diucapkannya. Saya akan menunggu 3 hari, siap di tempatnya karena memegang janji. Rasulullah sungguhlah amanah. Saya akan menunggu 3 hari, siap di tempatnya karena memegang janji. Rasulullah sungguhlah amanah, pantaslah dia disebut Al-Amin. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman hebat. Boleh dibawa belanjaannya? Alhamdulillah, kita menyaksikan lagi penampilan tentang kisah Nabi Muhammad yang mendapat gelar Al-Amin. Sebelumnya coba dicek dulu teman-teman ya. Sudah mau cek semangatnya teman-teman? Coba teman-teman. Belum terdengar semuanya teman-teman. Alhamdulillah. Sudah siap mendengar kisah berikutnya? Sudah, baik. Baik hadirin sekalian, kita semua tentu tahu bahwa Nabi Muhammad bukan hanya seorang nabi yang mulia, tapi beliau juga seorang ayah yang hebat. Beliau memiliki anak-anak yang kisahnya sangat menginspirasi, memberikan banyak pelajaran untuk kita semua. Dari penampilan berikut ini kita akan diajak untuk mengenal nama-nama dari keluarga Nabi Muhammad. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Roqayah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Roqayah, Ummu Kalsum, Fatimah. Ibunya bernama Siti Aminah, ayahnya bernama Abdullah, kakeknya bernama Abdul Muthalib, pamannya bernama Abu Thalib. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Mari kita mengenali keluarga Nabi, keluarga yang terpuji, keluarga suci. Oke, hebat. Boleh kembali lagi ke tempatnya sayang. Terima kasih, hati-hati ya.
kisah berikutnya tentang kejadian bulan yang terbelah. Kisah ini ketika Nabi Muhammad sedang berdakwah di kota Mekah. Beliau menyampaikan bahwa hanya ada Tuhan, satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Quraisy merasa tidak senang mendengar hal tersebut. Lalu kaum Quraisy berencana untuk menantang Rasulullah untuk mengetahui apakah benar Rasulullah adalah utusan Allah. Karena mereka mengetahui jika Rasulullah memang benar-benar utusan Allah, beliau harusnya memiliki mukjizat. Kaum Quraisy pun datang menghampiri Nabi Muhammad lalu berkata, "Hai Muhammad, jika kau benar-benar utusan Allah, maka belahlah bulan." Rasulullah pun menyanggupinya. Rasulullah berdiri dengan tegak dan mengangkat kedua tangannya, lalu berdoa, "Ya Allah, tunjukkan pada mereka kebenaran-Mu." Lalu Rasulullah mengangkat satu jarinya, menggariskan bulan, dan bulan pun terbelah atas izin Allah. Mereka yang melihat tersebut kaget, tidak menyangka, bahkan ada yang sedih karena melihat kebesaran Allah. Dan mereka pun yakin bahwa Rasulullah benar-benar utusan Allah. Terima kasih teman-teman, boleh kembali sebelah sini sayang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hadirin dan teman-teman sekalian,
Ternyata bukan hanya dapat membelah bulan, tapi Rasulullah juga mendapatkan mukjizat untuk merubah ranting kayu menjadi pedang yang besar dan kuat. Kisah ini terjadi pada 17 Ramadan 2 Hijriah. Sekitar 300 umat muslim berhadapan dengan ribuan kaum kafir. Mereka melakukan peperangan yang besar-besaran. Selama peperangan tersebut, seorang pahlawan Islam yang bernama Uqasyah bin Mihsan berjuang dengan sangat gigih sampai membuat pedangnya patah. Rasulullah yang melihat hal tersebut lalu menghampiri Uqasyah dan membawa ranting kayu. Dan atas izin Allah, ketika Rasulullah menggerakkan ranting tersebut, ranting itu berubah menjadi pedang yang kuat, yang besar. Mereka pun melanjutkan peperangan. Dan peperangan tersebut dimenangkan oleh kaum muslim. Tiba-tiba pedangnya patah, Rasulullah menghampirinya. Pedang yang patah diganti ranting kayu digerakkannya. Ranting kayu menjadi pedang, pedang tajam yang sangat panjang berkilau-kilau. Ranting kayu menjadi pedang, pedang tajam yang sangat panjang. Mukjizat Rasulullah, mukjizat Rasulullah. Keajaiban terjadi di perang Badar saat Uqasyah bin Mihsan jihad di jalan Allah. Tiba-tiba pedangnya patah, Rasulullah menghampirinya. Pedang yang patah diganti ranting kayu digerakkannya. Ranting kayu menjadi pedang, pedang tajam yang sangat panjang berkilau-kilau. Ranting kayu menjadi pedang, pedang tajam yang sangat panjang. Mukjizat Rasulullah, mukjizat Rasulullah. Uqasyah bin Mihsan bertempur kembali, dan kaum muslim pun memperoleh kemenangan. Alhamdulillah, terima kasih pasukan cilik. Boleh kembali ke tempatnya sayang dan Husni.
Sebelah sini sayang, turunnya. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyaksikan pasukan-pasukan cilik. Luar biasa, Masya Allah. Sebelumnya, kita sudah dikisahkan tentang Rasulullah yang ditantang untuk membelah bulan. Berikut ini kisahnya tentang Rasulullah yang diberikan tantangan oleh seorang pegulat yang sombong. Pegulat tersebut bernama Rukanah. Dia memiliki tubuh yang tinggi dan besar. Dia sangat kuat dan tidak pernah terkalahkan oleh siapapun dalam bergulat. Rukanah pun berencana untuk menantang Rasulullah untuk bergulat. Rukanah menghampiri Rasulullah dan berkata, "Hai Muhammad, kau ingin aku beriman kepada Allah? Maka kalahkanlah aku dalam bergulat. Tapi aku punya syarat." Rasulullah pun bertanya, "Apa syaratnya?" "Kau harus memenangkan pergulatan ini. Yang paling banyak kemenangannya itulah pemenangnya dan aku akan beriman." Mereka pun bergulat sebanyak 3 kali. Dan pergulatan itu selalu dimenangkan oleh Rasulullah. Akhirnya, Rukanah pun percaya bahwa Rasulullah benar-benar utusan Allah. Dia
Hebat, terima kasih teman-teman. Boleh kembali lagi saya sebelah sini? Terima kasih. Hadirin dan teman-teman sekalian, perjalanan Rasulullah tidaklah mudah. Begitu banyak ujian yang beliau hadapi. Sejak kecil, beliau harus kehilangan ayah dan ibundanya. Lalu beliau diasuh oleh kakek dan juga pamannya. Kali ini kisah tentang tahun kesedihannya Rasulullah. Saat dewasa, Rasulullah menikah dengan seorang wanita terhormat, wanita yang bijaksana dan sukses dalam bisnisnya. Ialah nama Khadijah. Beliau seorang istri yang selalu mendukung dakwah Rasulullah. Namun di satu tahun, ada tahun kesedihan Rasulullah. Beliau harus kehilangan orang-orang yang dicintainya, orang-orang yang sangat mendukung dakwahnya. Istri tercintanya meninggal dunia, dan juga kakek dari beliau juga meninggal dunia. Rasulullah bersedih, tapi Rasulullah yakin bahwa Allah bersamanya. Dan Rasulullah yakin bahwa Allah sedang menguatkan hatinya. Satu yang dicintainya pergi berpulang pada Maha Pencipta. Tahun kesedihan untuk duka yang dalam, tahun kesedihan untuk takwa yang panjang. Yang dicintainya pergi berpulang pada Maha Pencipta. Tahun kesedihan untuk duka yang dalam, tahun kesedihan untuk takwa yang panjang. Rasa
tempatnya, Nak. Sebelah sana. Dadah, boleh dadah dulu, dadah. Masya Allah, Alhamdulillah. Dari kisah tahun kesucian Rasulullah, kita diingatkan untuk la tahzan, janganlah bersedih. Karena Allah bersama kita. Karena Allah akan menguatkan hati kita. Teman-teman dan hadirin sekalian, di masa kesedihan Rasulullah, Allah menghibur Rasulullah dengan memberikan suatu perjalanan yang sangat luar biasa. Perjalanan tersebut dinamakan Isra dan Mi'raj. Perjalanan di bumi ke suatu negeri dan perjalanan di langit ketujuh. Perjalanan di bumi, Rasulullah bertemu dengan nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi yang beliau idolakan. Dan perjalanan di langit, Rasulullah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjalanan tersebut, Rasulullah mengendarai sebuah hewan yang memiliki bulu yang putih dan dapat berlari secepat kilat. Hewan tersebut dinamakan buruk. Dia lebih besar dari keledai, tapi lebih kecil dari kuda. Putih warnanya, dahsyat kekuatannya. Saat peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan malam Rasulullah, kendaraannya Buraq namanya. Buraq cepat seperti kilat, terbang melaju sekejap mata. Buraq cepat sejauh mata memandang, kencang melayang sampai langit ketujuh. Saat peristiwa Isra Mi'raj, perjalanan malam Rasulullah, kendaraannya Buraq namanya. Buraq cepat seperti kilat, terbang melaju sekejap mata. Buraq cepat sejauh mata memandang, kencang melayang sampai langit ketujuh. Buraq cepat seperti kilat, terbang melaju sekejap mata. Buraq cepat sejauh mata memandang, kencang melayang sampai langit ketujuh. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Luar biasa. Alhamdulillah, kita sudah sama-sama menyaksikan tampilan-tampilan yang membawa kita untuk mengenal kisah dan jejak cinta Rasulullah. Semoga dari kisah Rasulullah kita dapat menjadi pribadi yang sabar dalam setiap ujian, ikhlas dalam setiap amal, dan jujur dalam perbuatan dan perkataan. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kita dengan sepenuh teladan, bukan hanya ucapan. Untuk teman-teman kecil, terima kasih sudah menjadi penonton yang hebat yang bisa bekerja sama, luar biasa. Untuk ayah bunda, terima kasih untuk kehadirannya pada hari ini. Baik, mari sama-sama kita akhiri pesta kesenian hari ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah.
istighfar dan doa penutup majelis. Baik, kalau saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Bunda, kami ucapkan sampai jumpa tahun depan. Aku ni ada satu wujudkan harapanku. Hidup ini untuk